Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Muhammad Najib dari usahadesa.com atau Usaha Desa. Saya sekarang saya memang berkunjung ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk menemukan produk-produk desa berkualitas, termasuk menemukan para entrepreneur desa atau yang kita sebut desapreneur. Kali ini saya ada di Desa Wonokerto, Kabupaten Sleman, ditemani oleh Pak Teguh ini. Saya Teguh. Pak Teguh, beliau adalah sekretaris di Paguyuban. Paguyuban Petani Jambu Merapi. Petani jambu. Madu Merapi. Jambu madu. Ya. Apa itu jambu madu? Apa itu Pak jambu madu, Pak Teguh? Jambu madu itu sebenarnya kalau kita sebenarnya sama dengan jambu air. Jambu air. Jambu air, hanya di sini ada keunggulannya. Pertama, jambu madu itu adalah sangat manis. Sangat manis. Kurang ya? lebih sampai 18 derajat break. Wah. Itu. Terus kedua, tidak kenal musim. Tidak kenal musim. Ya, terus tidak perlu nunggu. Kalau ada jambu, salah satu jambu yang beken itu nunggu musim setahun sekali itu. Ya, karena ada semusim 2 kali. Tapi di kita setiap 2,5 bulan setelah panen itu bisa langsung buah lagi. Langsung buah lagi. Langsung buah lagi. Oke. Nanti yang penting di sini adalah gimana cara perawatan. Perawatan di tanaman sendiri. Ya, pohonnya seperti apa ini? Seperti ini, Pak. Sosok tanamannya seperti ini, Pak. Oke. Seperti ini, sama persis seperti jambu air biasanya. Dan kelebihannya adalah di umur berapapun dia bisa berbuah. Di umur berapapun bisa berbuah. Iya, betul, dengan catatan bibit pertama harus bibit yang unggul ya, Pak ya. Bibit unggul. Sedia bibit unggul juga, Pak? Insya Allah siap. Siap. Baik yang setek maupun yang cangkokan. Oke. Karena kita tidak merekomendit yang bibit sambungan maupun tempel mata, itu kita tidak. Nah, kalau buahnya seperti apa ini, Pak? Seperti ini, Pak. Bisa dilihat seperti ini. Ini buahnya, ya. Buah jambu madu ya? Ya, betul, buah jambu madu. Buah jambu madu seperti ini. Ya, terus ini sudah siap panen enggak nih kira-kira? Belum, ini baru umur sekitar 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang sudah siap panen seperti ini, Pak. Seperti ini. Ya. Ini barusan dipetik ini. Ya, barusan dipetik. Boleh saya coba ini? Silakan, Pak, silakan. Ini benar-benar enak. Katanya, coba kita rasakan apakah ini benar-benar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Pak? Manis sekali. Ada dia renyah. Betul. Tidak keras. Iya. Banyak air, Pak ya. Banyak air dan daging buahnya tebal. Daging buahnya tebal. Satu lagi, dia tidak berbiji. Tidak berbiji. Tidak berongga. Tidak berongga. Iya. Ini saya belum makan siang. Makan ini aja mungkin kenyang kali ini, Pak ya? Iya, insya Allah. Karena sekilo sekitar 5 ini, Pak, cuman, Pak. 1 kilo 5 jambu. 5 jambu. Oke. Ini sulit nggak, Pak, perawatan untuk menghasilkan jambu madu ini? Sebenarnya nggak sulit, Pak. Karena rata-rata yang namanya petani itu kita sudah punya background cara merawat tanaman, Pak. Supaya berbuahnya paling di sini tinggal diperkenalkan dengan teknologi yang sederhana. Seperti bagaimana caranya membuat pupuk cair sendiri. Kita sudah, pokoknya siapa saja yang ingin berbagi dengan kita, berbagi informasi maupun menjalin kemitraan dengan kita, masuk dalam paguyuban ini, kita tidak hanya lereng Merapi segala, pokoknya semua aja kita rangkul siapa yang mau. Bisa. Gitu. Nah, jambu madu ini, Pak. Ya. Ini contohnya, ini yang bibit masih? Ini stek, Pak. Oh, ini steknya ya. Pak. Ini stek umur, kan kita di stek sekitar 1 bulan, Pak. Iya. Baru kita pindahkan ke dalam polybag, ini baru usia sekitar 3 bulan. Kalau yang bibit agak besar kita cangkok, Pak. Cangkok sudah besar-besar ke sana. Nah, kalau misalkan ada yang ingin kerjasama, punya lahan, ini apakah satu peluang usaha atau prospek bisnisnya cukup bagus, Pak? Sangat bagus, Pak. Sangat bagus. Sangat bagus. Dari pengalaman perjalanan kita 1,5 tahun, Pak. Ini kita usia paguyuban itu baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dari tanaman kecil kita rawat sampai besar. Hanya konsentrasi kita selain membuat bibit, kita juga uji coba pupuk A, pupuk B. Akhirnya kita menemukan pupuk yang kalau kita bilang murah meriah. Iya, dengan fermentasi dari kotoran kelelawar. Pasarnya masih bagus. Sangat bagus, Pak. Kayak contoh untuk Jogja sendiri, ada yang namanya pedagang buah ngasih, kalau kita bisa minimal 1 ton aja dia ambil. Sekarang per hari. Bisa supply berapa? Belum, karena kita tanaman masih rata-rata kan umur 1,5 tahun tuh di kita atau yang lain paling baru umur 4 bulan, 5 bulan, karena anggota yang lain juga menanamnya belum lama semua. Berapa hektar sudah nih anggotanya nih? Lereng Merapi sekarang dari 33 anggota itu sudah ada sekitar 10 hektar, Pak. 10 hektar. 10 hektar. Baru bisa memproduksi sekitar? Ya paling baru, kalau kita bikin paling baru 5 sampai 100 kilo baru, Pak. 5 baru sampai 100 kilo, jadi masih ratusan kilo lagi yang dibutuhkan pasar. Malah beberapa tahun lagi, karena kan pasar ini Jakarta. Baru Jogja ya?
Jakarta juga sudah minta, cuman kita belum mengiyakan, termasuk hotel segala macam kita belum bisa mengiyakan. Oke. Belum juga, terus terang juga ada kiriman kalau memang ada, kita ke Abu Dhabi juga mereka sudah siap gitu. Hanya kita Jadi bicara dalam negeri dulu lah. Dalam negeri aja peluang pasar dari produk jambu madu ini sangat besar. Nah, jadi kalau tadi punya tanah misalnya 1000 meter misalnya 1000 meter dengan jarak tanam 33, kita paling bisa 100 pohon, Pak. 100 pohon. Setelah ditanam sekitar 8 bulan dan sebagainya, panennya sekitar 2,5 bulan. Ya, sekitar setelah bunga itu sampai dia bisa dipetik itu sekitar 2,5 bulan, Pak. 2,5 bulan. Jadi kalau punya 1000 meter saja 100 pohon itu ke 2,5 bulan itu duit masuk ATM sekitar 30 sampai 50 juta. Kerja apa tuh seperti itu? Menghasilkan jambu madu yang pasarnya luar biasa. Betul. Pak Teguh, kalau misalkan teman-teman dari desa-desa lain ingin belajar, ingin ajak bekerja sama, ini bisa ya? Sangat bisa, Pak. Bisa nanti lewat usahadesa.com bisa. Oke. Atau langsung ke sekretariat kami lah. Kita bilang markas besar. Markas besar. Mabesnya Paguyuban Petani Jambu Madu Merapi. Kita open kok. Termasuk cara membuat pupuk, cara gimana cara nyangkok, cara setek, terus ya pokoknya kita berbagi pengalaman, semua terbuka. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Termasuk nanti kalau memang mau menjalin kemitraan dengan kita, termasuk nanti Pak saya susah buangnya segala macam, kita ada link buat ini kok, buat pembuangan. Maksudnya dalam kata yang mau mengambil. Dan ini tidak harus di lahan dataran tinggi ya? Tidak, rendah pun. Kita bisa coba di daerah Parangtritis, Pak. Daerah pantai saja bisa? Iya, betul, Pak. Waduh, hebat. Ini seorang desapreneur bersama paguyubannya mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Uji coba 1,5 tahun, alhamdulillah sudah panen berkali-kali, tetapi pasar juga masih terbuka peluang. Betul. Ini peluang bagi desa-desa lain atau teman-teman lain yang punya lahan, punya ya, istilahnya punya potensi, punya kemauan untuk bersama-sama menghasilkan produk berkualitas seperti ini. Betul. Pak Teguh, yang terakhir ini, karena waktu kita terbatas, karena saya juga harus berkeliling ke desa-desa lainnya ini, Pak. Terakhir kita keberatan kita ngomong cinta Indonesia beli dari desa? Oh, kalau saya sama sekali tidak keberatan, karena saya sendiri kita harusnya bangga jadi petani Indonesia, Pak. Oke. Nah, kita bangga jadi petani. Baik, Pak. Baik. Oke, 1, 2, 3 ya. Cinta Indonesia beli dari desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.